Pengertian protein. Protein merupakan suatu zat makanan yang amat penting bagi tubuh, antara lain sebagai bahan pembentuk jaringan-jaringan baru yang selalu terjadi dalam tubuh. Pada masa pertumbuhan dalam proses pembentukan jaringan, membentuk jaringan janin, dan pertumbuhan embrio pada masa kehamilan. Sebagai energi, serta protein juga berfungsi sebagai pertahanan tubuh dari benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh seperti virus, bakteri, dan parasit. Yang pertama, protein mempunyai beberapa fungsi. A. Membentuk jaringan dalam masa pertumbuhan dan perkembangan tubuh. B. Memelihara jaringan tubuh, memperbaiki serta mengganti jaringan yang rusak atau mati. C. Menyediakan asam amino yang diperlukan untuk membentuk enzim pencernaan dan metabolisme, serta antibodi yang diperlukan. D. Mengatur keseimbangan air yang terdapat dalam 3 kompartemen, yaitu intraseluler, ekstraseluler, dan intravaskuler. 2. Peranan protein. Protein memiliki peran yang penting bagi tubuh. Namun, menurut Kurniawan 2014, terlalu banyak mengonsumsi protein hewani akan membuat sistem pencernaan sulit untuk diuraikan dan diserap secara menyeluruh karena sisa-sisa makanan yang tidak dapat diserap oleh tubuh akan menumpuk dan akhirnya membusuk di dalam usus. Racun yang dihasilkan oleh sisa-sisa makanan yang menumpuk akan dinetralkan oleh hati. Kondisi inilah yang mengakibatkan sebagian besar enzim di dalam usus dan hati menguras energinya hanya untuk melindungi tubuh dari racun-racun yang ada di dalam pencernaan. Kerugian yang didapatkan oleh tubuh adalah protein akan terbuang sia-sia melalui urin. Protein konvensional merupakan protein yang berupa hasil pertanian dan peternakan pangan serta produk-produk hasil olahannya. Berdasarkan sifatnya, protein konvensional dibagi lagi menjadi 2 golongan, yaitu protein nabati dan protein hewani. Protein nabati yaitu protein yang berasal dari bahan nabati atau hasil tanaman, terutama berasal dari biji-bijian dan kacang-kacangan. Sayuran dan buah-buahan tidak memberikan kontribusi protein dalam jumlah yang cukup berarti. Protein hewani yaitu protein yang berasal dari hasil-hasil hewani seperti daging, telur, dan hasil-hasil perikanan. Protein konvensional merupakan sumber protein baru yang dikembangkan untuk menutupi kebutuhan penduduk dunia akan protein. Sumber protein non-konvensional berasal dari mikroba, yaitu bakteri, hamir, dan kapang, yang dikenal sebagai protein sel tunggal. Tetapi sampai sekarang produknya belum berkembang sebagai bahan pangan untuk dikonsumsi. 1. Daging ayam. Daging ayam, terutama bagian dada, merupakan salah satu makanan berprotein tinggi dan rendah lemak yang mudah didapatkan dan bisa diolah menjadi berbagai jenis hidangan. Pasalnya, dalam 100 gram dada ayam matang mengandung 31 gram protein, mengandung vitamin B, kolin, dan selenium. 2. Telur. 1 butir telur mengandung sekitar 6 gram protein. Tidak hanya itu, makanan ini juga diperkaya dengan nutrisi lain yang bermanfaat, menjaga berat badan, mempercepat pertumbuhan, dan menjaga kesehatan jantung. Untuk mendapatkan manfaatnya secara optimal, sebaiknya telur dikonsumsi dengan cara direbus. 3. Makanan laut. Beberapa jenis makanan laut seperti ikan salmon, udang, cumi, dan gurita diketahui sebagai makanan protein tinggi yang baik bagi kesehatan tubuh. Dalam 100 gram ikan salmon diketahui mengandung sekitar 100 gram protein. Namun, terdapat beberapa jenis seafood, terutama ikan dan kerang, yang diketahui mengandung merkuri. Maka dari itu, Anda perlu lebih cermat dalam memilih makanan laut ini. 4. Susu dan produk olahannya. Makanan berprotein tinggi berikutnya adalah susu dan berbagai olahannya, seperti yogurt dan keju. Pasalnya, dalam 1 gelas susu, rendah lemak mengandung 11 gram protein. Susu juga menjadi salah satu asupan yang mengandung vitamin D dan kalsium sehingga bisa membantu kesehatan tulang. 5. Brokoli. Brokoli adalah salah satu sayuran yang termasuk dalam salah satu makanan yang mengandung protein tinggi. Perlu diketahui bahwa dalam 100 gram brokoli terdapat sekitar 2,8 gram protein nabati. Kandungan lain pada brokoli yang tak kalah bermanfaat yaitu serat, kalium, vitamin C, dan vitamin K. 6.
6. Kacang-kacangan. Jenis kacang-kacangan yang tergolong makanan berprotein tinggi adalah kacang tanah dan almond. Perlu diketahui, dalam 100 gram kacang tanah mengandung 26 gram protein, sementara itu di dalam 28 gram almond terdapat sebanyak 6 gram protein. Selain itu, kacang tanah dan almond juga menawarkan berbagai nutrisi lain yang penting bagi tubuh, seperti magnesium, serat, hingga vitamin E. Nutrisi-nutrisi tersebut bermanfaat untuk menjaga kadar kolesterol baik dan menurunkan kadar kolesterol jahat. 7. Kedelai dikenal sebagai makanan dengan sumber protein utuh karena mengandung 9 macam asam amino esensial. Salah satu jenis kedelai yang bisa dipilih dalam edamame terdapat 11 gram protein. Dalam 100 gram edamame yang sudah dimasak, edamame atau jenis kacang kedelai lainnya cocok untuk dijadikan sebagai camilan sehat di sela-sela waktu makan. 8. Tahu dan tempe. Tahu dan tempe adalah salah satu makanan olahan kacang kedelai. Itu mengapa makanan sehari-hari masyarakat Indonesia ini memiliki kandungan protein yang tinggi. Selain protein, tahu dan tempe juga mengandung antioksidan untuk membantu melawan dan mencegah efek radikal bebas dalam tubuh. Itulah beberapa contoh makanan berprotein tinggi yang baik untuk kesehatan tubuh. Mengingat bahwa fungsi protein bagi tubuh cukup penting, pastikan Anda tidak lupa memasukkan salah satu makanan yang mengandung protein tinggi tersebut ke dalam menu harian. Kebutuhan protein harian. Kebutuhan protein harian tubuh secara umum dapat dihitung berdasarkan berat badan. Cara menghitung kebutuhan protein harian berdasarkan berat badan adalah mengalihkan 1 kg berat badan dengan 0,8 gram protein per hari. Jadi, jika Anda memiliki berat badan sebesar 55 kg, maka akan membutuhkan 44 gram protein per hari menurut Hospital tahun 2023. 1. Kebutuhan protein bayi dan anak-anak. Ketika berusia 0 hingga 5 bulan, kebutuhan protein bayi dapat terpenuhi melalui ASI. Setelah berusia di atas 6 bulan, bisa mendapatkan asupan protein tambahan dengan mengonsumsi MPASI atau makanan pendamping ASI. Kebutuhan protein per hari untuk bayi dan anak-anak menurut AKG adalah sebagai berikut. Usia 0-5 bulan 9 gram per hari, usia 6-11 bulan 15 gram per hari, usia 1-3 tahun 20 gram per hari, usia 4-6 tahun 25 gram per hari, usia 7-9 tahun 40 gram per hari. 2. Kebutuhan protein laki-laki. Bagi laki-laki, kebutuhan protein per hari yang dianjurkan yaitu usia 10-12 tahun 50 gram per hari, usia 13-15 tahun 70 gram per hari, usia 16-18 tahun 75 gram per hari, usia 19-64 tahun 65 gram per hari, usia 65 tahun ke atas 64 gram per hari. Kebutuhan protein perempuan. Perempuan cenderung memerlukan lebih banyak protein saat sedang dalam masa pubertas. Namun, kebutuhan protein ini akan berangsur menurun seiring dengan pertambahan usia. Adapun kebutuhan protein perempuan per hari yaitu usia 10-12 tahun 55 gram per hari, usia 13-18 tahun 65 gram per hari, usia 19-64 tahun 60 gram per hari, usia 65 tahun ke atas 58 gram per hari. 4. Kebutuhan protein ibu hamil dan menyusui. Ibu hamil cenderung memerlukan protein lebih banyak guna menyokong proses pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam kandungan. Juga memerlukan asupan protein yang cukup agar menghasilkan ASI berkualitas untuk bayinya. Berikut penjelasan mengenai kebutuhan protein bagi ibu hamil dan menyusui. Kehamilan trimester 1 plus 1 gram dari kebutuhan protein di usianya. Kehamilan trimester 2 plus 10 gram dari kebutuhan protein di usianya. Kehamilan trimester 3 plus 30 gram dari kebutuhan protein di usianya. Menyusui 6 bulan pertama plus 20 gram dari kebutuhan protein di usianya. Menyusui 6 bulan kedua plus 15 gram dari kebutuhan protein di usianya. Dampak kekurangan konsumsi protein. Kekurangan protein tidak hanya memicu munculnya rasa lapar, lelah, dan lemas, tetapi juga berdampak pada terganggunya kondisi kesehatan tubuh. Kebutuhan protein harian adalah 10-35% dari total konsumsi kalori per hari. Protein dibutuhkan untuk membangun, memperbaiki, serta mengatur fungsi berbagai jaringan tubuh, termasuk otot. Yang pertama, kerontokan rambut. Kurangnya asupan protein bisa memicu kerontokan rambut. Pasalnya, saat tubuh kekurangan protein, laju pertumbuhan rambut akan melambat dan makin banyak folikel rambut
yang memasuki fase istirahat. Efeknya, rambut menjadi rapuh, mudah rontok, dan lebih tipis. Yang kedua, gangguan fungsi otak. Kekurangan protein bisa menyebabkan gangguan fungsi otak. Alasannya, karena asam amino yang terdapat pada protein dibutuhkan untuk pembentukan beragam jenis neurotransmitter, yaitu senyawa kimia yang berperan mengantar stimulus atau pesan ke sel saraf otak maupun otot. Asam amino yang terkandung dalam protein juga diperlukan untuk pembentukan dopamin dan serotonin yang berkaitan dengan suasana hati. Yang ketiga, imunitas tubuh menurun. Kekurangan protein dapat menurunkan kekebalan atau imunitas tubuh. Itulah sebabnya orang yang kebutuhan proteinnya tidak tercukupi dengan baik lebih rentan terkena penyakit, khususnya penyakit infeksi. Yang keempat, pertumbuhan dan perkembangan anak terhambat. Pertumbuhan dan perkembangan anak juga dipengaruhi oleh kecukupan asupan protein. Jika asupan protein anak kurang, tentu saja proses pertumbuhan dan perkembangannya sangat terganggu. Salah satu tandanya adalah anak mengalami stunting atau memiliki tubuh yang lebih pendek daripada anak lain seusianya. Yang kelima, proses penyembuhan luka menjadi lambat. Kekurangan asupan protein dapat memperlambat proses penyembuhan luka. Penelitian menunjukkan bahwa salah satu penyebab luka sulit sembuh adalah rendahnya kadar protein di dalam tubuh. Hal ini tentu tidak mengherankan, karena protein dibutuhkan untuk memperbaiki jaringan yang rusak dan membentuk jaringan yang baru.